Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarita Farhan Maharani dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 28. Jenis dan karakteristik bencana serta siklus penanggulangan bencana. 1. Pengertian bencana. Bencana atau disaster merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan, sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga didefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Diidentifikasikan sebagai berikut. A. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, atau gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. B. Bencana non-alam. Bencana non-alam adalah peristiwa yang disebabkan antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. C. Bencana sosial. Bencana sosial adalah diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan tenor. Selain itu, mengandung 3 aspek dasar, yaitu 1. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak atau hazard. 2. Peristiwa atau gangguan mengancam kehidupan, penghidupan, fungsi, dan masyarakat. 3. Ancaman mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. 2. Jenis dan karakteristik bencana. Pengelompokannya sebagai berikut. A. Bencana alam geologis. 1. Letusan gunung api. Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahayanya dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas alam beracun, tsunami, dan banjir lahar. Karakteristik letusan gunung api, yaitu ada tanda peringatan dan dapat diprediksi. Dapat merusak struktur bangunan. Aliran lava mengakibatkan kebakaran. Sebaran debu vulkanik dapat menjangkau area yang luas. Banjir lava dapat terjadi jika disertai hujan. 2. Tanah longsor. Tanda-tanda tanah longsor yaitu munculnya retakan di lereng tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, pintu dan jendela yang sulit dibuka, runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. 3. Gempa bumi. Gempa bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Karakteristik gempa bumi yaitu berlangsung dalam waktu yang singkat, lokasi kejadian tertentu, akibatnya dalam menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali. 4. Tsunami. Su yaitu pelabuhan, nami yaitu gelombang atau gelombang laut. Karakteristik tsunami yaitu kecepatan bergantung pada kedalaman laut atau gravitasi. Ketinggian berbanding terbalik dengan kecepatan. B. Bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis adalah disebabkan oleh perubahan cuaca, mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau menimbulkan korban jiwa manusia. Bencana alam klimatologis meliputi 1. Banjir. Banjir adalah keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau dataran karena volume air yang meningkat. Contoh banjir: banjir bandang, banjir hujan ekstrim, banjir luapan sungai atau kiriman, banjir hulu, banjir pantai. Karakteristik banjir dapat berlangsung lambat atau cepat atau tanpa peringatan, terkait dengan musim, mengakibatkan kerusakan struktur. 2. Badai. Badai mempunyai siklon
dua, yaitu satu siklon tropis, yaitu sistem angin pusarannya terbentuk di lautan dengan rata-rata 150 sampai 200 km. Dua, tornado, pusaran udara yang bergerak dengan kecepatan 72 sampai 400 km per jam. 3, kekeringan. Kekeringan yaitu ketersediaan air yang jatuh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibat ilmiah dari kekeringan: kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan pertanian, kekeringan sosial ekonomi, yang terakhir kekeringan hidrotopografi. 4. Kebakaran hutan. Secara alami disebabkan oleh sambaran petir, gas metana yang keluar dari singkapan batu bara di lahan gambut dan lava pijar dari letusan gunung api. Yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah pembukaan lahan baru untuk ladang permindah atau berkebun. 3. Siklus penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitas. 1. Tahap pra-bencana, 2. Tahap tanggap darurat, 3. Tahap pemulihan pasca bencana. 4. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. A. Cepat dan tepat. B. Prioritas. C. Koordinasi dan keterpaduan. D. Berdaya guna dan berhasil guna. E. Transparansi dan akuntabilitas. F. Kemitraan. G. Pemberdayaan. H. Non-diskriminatif. I. Non-politisi atau dilarang menyebarkan agama. 5. Tujuan penanggulangan bencana. Tujuan penanggulangan bencana bertujuan untuk A. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman. B. Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. C. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. D. Menghargai budaya lokal. E. Membangun partisipan dan kemitraan publik serta swasta. F. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. G. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.